Masih dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya akan kutip satu hadis dari Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kata beliau, Rasul berkata, lil khalaq khuz fabada'a bisyikil ayman fawazza'ahu sya'rata wa sya'rataini bainan nas summa qala wabil aisari fasana'a bihi misla zalik faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hahuna ya Abu Talha fada'ahu ila Abi Talha atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita baca syarah hadis ini, Pak, syarah itu penjelasannya, penjelasan tentang Sahih Muslim itu bisa dibaca di Bahrul Mazi, di Imam At-Tirmizi, banyak sekali tentang syarah hadis ini. Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, sekali ibadah haji dan terakhir, ya, dan beberapa bulan sebelum kewafatannya, ya. Nabi Muhammad haji cuma sekali, Pak, dalam hidup dia sekali, 3 kali umroh, gak banyak. Pada waktu itu Nabi selesai wukuf di Arafah, lalu ke Muzdalifah, bermalam Muzdalifah, dan ke Mina. Ke Mina apa yang dilakukan? Di Mina itu kan ada ibadah penutup haji, Pak. Pertama balang jumrah, kedua berkurban, ketiga potong rambut, tahallul, ya. 2 dari 3 ini kalau dilaksanakan selesailah tahallul awal, ya. Ini kalau Bapak pergi haji akan ketemu perkara ini, ya. Kalau sudah 2 dilaksanakan dari 3 perkara itu, selesailah sah dia mendapatkan predikat seorang haji. Tinggal nanti sekalian haji wada tuh perpisahan tawaf ifadah sebagai penutup, dibarengin boleh itu. Lah ketika selesai balang jumrah, lempar jumrah itu Jumratul Aqabah, kemudian potong hewan, lalu tahallul, potong rambut itu, ya. Nah, hadis ini cerita tentang potong rambut. Lalu Rasul berkata, kata Malik, Rasul berkata kepada tukang potong rambut itu, khuz, potonglah, ya. Fabda'a bisyikil ayman, mulailah dari sebelah kanan. Tuh. Kemudian Rasul suruh kepada tukang rambut itu supaya jangan sampai ada rambut yang jatuh ke tanah. Paham ya? Bahkan sahabat yang lain juga berupaya tuh berebut itu. Nggak ada satu helai rambut pun yang lepas jatuh ke tanah. Istimewa kan, ya. Kemudian Rasul berkata, Anas bin Malik, fawaza'ahu sya'rata wa sya'rataini bainan nas. Lalu Rasul membagikan potongan rambut sebelah kanan itu kepada seluruh sahabat yang bareng jumrah itu, ya. Bagikan. Ada yang 1, ada 2, ada yang 3, mencomot aja gitu, nggak dihitung. Pokoknya ini kan rambut, Pak, susah ngitungnya kan, bagikan itu. Penulis berkata lagi, wabil aisar, sekarang sebelah kiri, fasona bihi misla zalik, sama seperti waktu Rasul potong rambut sebelah kanan tuh, bagikan lagi. Lalu Rasul berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Talha tuh, hahuna Abu Talha, ambil nih Abu Talha nih, nah, rambutnya ambil. Hadis lain kepada Ummu Salamah, Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, ibu kandungnya Anas bin Malik. Hadis ini cerita tentang dibagikan kepada Abu Talha. Lalu Rasul kemudian fadafa'ahu ila Abi Talha. Lalu Rasul memberikan kepada Abi Talha. Selesai. Dari hadis ini, Pak, kita bisa belajar tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW
sampai membagikan rambutnya itu kepada para sahabat, dan sahabat juga memanfaatkan itu. Karena memang seluruh anggota tubuh Nabi Muhammad itu dan barang-barang yang pernah digunakan Nabi Muhammad itu memberikan keberkahan bagi orang lain. Nah, kesempatan ini digunakan oleh para sahabat untuk menjadikan bagian anggota tubuh Nabi Muhammad itu dan barang-barang yang digunakannya untuk mendapatkan keberkahan atau tabarukan dalam bahasa kita mungkin ngalah berkah tuh dari seluruh anggota tubuh Nabi Muhammad, ya, atau barang-barang yang pernah digunakan Nabi Muhammad SAW. Sama sepertinya keberkahan yang Rasul kerjakan berupa amalan perbuatan, baik ucapan maupun perbuatannya ataupun rekomendasinya, semuanya juga memberikan keberkahan bagi umatnya. Dan ketika para sahabat mengambil benda-benda Rasulullah SAW, bagian Gatot Rasulullah SAW, Rasul membiarkan dan tidak melarang dan membolehkannya. Paham ya? Hati-hati di sini. Rasul membiarkan, membolehkannya dan tidak melarang menjadikan bagian anggota tubuh itu dan barang-barang yang digunakan itu, ya, untuk dipakai atau untuk diambil berkahnya, ngalah berkah. Dan ini menjadi ijma para ulama tentang kebolehan, ya, karena didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Dan kemudian wah itu nanti syirik, tidak ada unsur bid'ah dan tidak ada unsur kesyirikan karena kita tabarukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar ilmu kan tahu Pak, kita ngerti, oh iya berarti ini boleh, ya, mengambil bagian anggota tubuh atau barang-barang yang pernah digunakan Nabi untuk mendapatkan keberkahannya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab yang saya baca Pak ya, namanya Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, sangat terkenal. Atau dalam kitab lain, kitab Sa'dud Darain, karya Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, ya, mirip-mirip ceritanya. Kata Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitab yang saya baca itu, ya, dulu di Balkh, di negeri Balkh, daerah Persia sana itu, ada seorang konglomerat meninggal dunia dan mewariskan harta yang banyak serta 2 orang anak dan 3 helai rambut. Kisah ini sangat terkenal. Saya sampaikan lagi kepada bapak-bapak sekalian sebagai hadiah, ya, untuk jadi pelajaran. Kemudian sampailah bagi waris. Karena anak laki-laki, maka harta itu habis dibagi semua pada 2 orang anak itu, ya, kecuali ada ibu atau ayah kandung. Kalau laki-laki memutuskan hak waris bagi saudara, ya, jadi laki-laki dibagi semuanya, bagi 2, harta dibagi 2, rambut 3 itu dibagi satu-satu, tinggal 1 yang tidak bisa dibagi ini. Kata kakaknya itu kepada adiknya, udah gunting aja bagi 2 potong hewan. Kata adiknya jangan, kalau mau ambil aja itu rambutnya buat kamu semua. Nah, kalau memang kamu mau rambut itu. Kata kakaknya, saya nggak perlu rambut. Kalau gitu harta aja nih, harta yang ayah wariskan ini aku berikan semua kepadamu, tapi rambut yang satu ini dan yang satu lagi padamu aku ambil semua. Aku mewarisi 3 helai rambut dan kau mewarisi seluruh harta yang dimiliki orang tua. Betul Pak, konglomerat Pak, kaya mendadak tuh anaknya itu Pak. Inilah orang kaya itu kan bisa seketika kaya Pak, ya, Allah takdirkan orang jadi kaya mendadak. Betul, seperti warisan ini, dia jadi kaya mendadak, waris harta orang tuanya. Adiknya mewarisi 3 helai rambut. Selesailah tuh, berpisah. Kakaknya berusaha dengan baik, adiknya pun berusaha berdagang kecil-kecilan. Dan setiap kali mau berangkat berdagang,
atau selama berdagang, pulang berdagang tuh dia mesti pegang tuh rambut Rasulullah SAW tuh, dan dia selalu bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selalu begitu. Setiap hari bersolat kalau memegang rambut. Dan ternyata usahanya semakin hari semakin berkembang. Gak perlu waktu lama, Pak. Langsung jadi orang yang kaya raya. Ya, adiknya nih yang memegang warisan rambut ini. Sementara kakaknya yang dulunya konglomerat itu jatuh bangkrut dan habis jatuh miskin. Ya. Adik ini jadi kaya raya. Kemudian singkat cerita diceritakan meninggal dunia. Para sahabat semuanya itu bermimpi ketemu dengan si fulan ini yang mewarisi rambut itu, dan dia sedang berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua betapa hebatnya Allah berikan kemuliaan pada anggota tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid, panglima perang, dia sangat terkenal di perang Yarmuk, jadi komandan perang, Pak. Ya. Hebat, wah, laris itu. Ketika topi bajanya lepas, dia panik, Pak. Panik, dan dia pergi ke sudut menghindari pertempuran itu. Dia cari topinya itu. Ketika ditanya, kenapa engkau merasa kesulitan ketika topi hilang itu? Karena di dalam topi itu ada beberapa helai rambut Rasulullah SAW yang membuat aku semangat dan bergairah berperang. Ada keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menggenggam benda-benda Rasulullah SAW. Ya. Ini juga hadis mauquf, Pak, yang bisa dijadikan sebuah pegangan bagi para ulama untuk menyatakan kebolehan menjadikan benda-benda yang pernah digunakan Rasul, ya, atau bagian tubuh Nabi Muhammad untuk mendapatkan keberkahannya. Apa sih keberkahan itu? Berkah itu dalam bahasa Arab tuh diartikan gini: as-subutu bil khair wa ziyadah. Kebaikan yang tetap dan selalu bertambah. Selalu bertambah. Atau apa? Wa kasratul khair wa ziyadah. Atau kebaikan yang banyak dan senantiasa bertambah. Barokah nih, Pak. Ya. Cuma para ulama berbeda pendapat kalau keberkahan itu diambil dari orang-orang yang soleh, orang-orang istiqomah dengan kebenaran, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jadi teladan di masyarakat. Ini ada perbedaan. Saya bilang membolehkan saja. Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hibban membolehkan kita bertabarukan dengan 4 syarat tadi. Orang-orang benar-benar soleh, ya, orang-orang istiqomah dengan ketaatan, orang yang sangat berilmu, ya, dan yang keempat, orang yang menjadi teladan kebaikan. Maka kata Ibnu Hibban membolehkan kita bertabaruk dengan mereka, ngalap berkah dengan mereka. Selebihnya tidak. Persoalannya sekarang ini adalah tentang autentikasi anggota tubuh Nabi Muhammad atau benda-benda yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam, untuk menentukan itu ada namanya isnad, sanad. Dengar sanad ya. Dan bukan hanya pada benda saja, hadis pun sama. Hadis itu yang dalam kitab buku-buku tebalnya itu harus dicek tentang sanadnya, kesohihannya hadis itu dirurut dari mulai sekarang terus sampai Nabi Muhammad SAW. Benar nggak nih dari Nabi ucapannya? Ada namanya sanad. Untuk benda juga sama, harus ada isnad, sanad. Jadi kita tidak boleh mengaku-ngaku ini rambut Nabi Muhammad, tidak bisa, Pak. Harus ada sanadnya. Bahkan sekarang sudah bersertifikasi, berantai itu urutannya itu, ya.
Jadi kalau misalnya di Turki, di Mesir kita jumpai ada rambut Nabi Muhammad, ya, dia ada sanadnya. Nah, sanad itu sangat penting untuk mengetahui autentifikasi tentang kebenaran benda-benda yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang memang banyak orang yang menggunakan hadis-hadis sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, ya, bahwa ini rambut Nabi Muhammad SAW tanpa autentifikasi sanad, isnad atau riwayat tentang benda itu. Banyak yang tertipu dengan perkara ini. Tapi sebagai sebuah ilmu, bapak-bapak harus tahu memang ada seperti itu dan dibolehkan, tidak dilarang, ya. Dibiarkan oleh Bapak SAW. Nanti akan ada banyak lagi, bukan hanya rambut. Nah, ada air ludahnya, air bekas air minumnya, air wudhunya, pakaiannya, banyak lagi, ya, yang dijadikan tabarukan untuk ngalap berkah itu, ya. Mudah-mudahan ini sebab menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga kita bisa memahaminya dan meyakininya dan mengamalkannya di dalam praktek keseharian, bisa menjumpai perkara-perkara itu. Sebagai penutup, yang penting kalau kita tidak punya benda-benda tadi, jadikan apa yang Rasul praktekkan berupa amaliyahnya tuh, baik ucapannya atau perbuatannya, sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan hidup kita, agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.